Shalom adik-adik, jumpa lagi kita di ibadah online di GBIS Kepunton. Walaupun kita masih ibadah online, tapi kita harus tetap semangat ya. Kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bersyukur. Mari sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman. Kita tutup mata, 'Tutup 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 mata, '
Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat dan pernyataan-Mu hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak kami yang akan membawakan firman-Mu agar diberkati, dan kami adik-adik yang mendengarkan, berilah hikmat yang lebih lagi agar kami dapat mengerti firman yang dibawakan, kami dapat memahami, dan kami dapat menjalankan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sore hari ini Bu Estri akan bercerita tentang firman Tuhan. Bagi yang punya Alkitab, kalian siapkan. Nanti kita bisa baca dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai 19. Tapi sebelum dibaca, nanti Bu Estri akan cerita terlebih dahulu. Nah, cerita ini tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Nah, begini ceritanya. Pada waktu itu berkumpullah Petrus dengan ke-6 temannya yang juga adalah murid Tuhan Yesus. Petrus lalu berkata kepada temannya, "Aku akan menangkap ikan." Teman-temannya rupanya ingin ikut juga. "Kami ikut denganmu, Petrus." Petrus kemudian mengajak teman-temannya untuk naik ke atas perahu dan membawa perahu ke tengah danau. Setelah sampai di tengah danau, Petrus dan teman-temannya mulai menebarkan jala di samping kanan perahu. Ditunggu sebentar, lalu diangkat jaring itu. Tetapi apa hasilnya? Ada ikan yang di dalam jala itu, ternyata tidak seekor ikan pun berhasil mereka tangkap. Lalu kembali mereka menebarkan jala di sebelah kiri perahu. Ditunggu sebentar, lalu ditarik kembali jaring itu. Ternyata sama seperti tadi. Tidak ada satu ekor ikan pun yang tertangkap di dalam jala itu. Semua berlangsung terus-menerus sampai satu malam itu. Tidak berhasil mereka dapatkan seekor ikan pun. Akhirnya Petrus dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke pantai. 60 meter dari pantai, mereka melihat ada seseorang yang berdiri di tepi pantai. Orang itu lalu berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Lalu jawab Petrus, "Tidak ada." "Kalau begitu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Petrus mendengar perkataan orang itu dan segera dengan teman-temannya ia menebarkan jala itu ke samping kanan perahu. Ajaib, luar biasa. Ternyata apa? Jala yang tadinya kosong penuh dengan ikan. Dan mereka sungguh sangat heran. Salah seorang murid Yesus yang bernama Yohanes menyadari mujizat ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang, yaitu Yesus, guru mereka. Kemudian ia melihat ke pantai. Diamat-amati. "Hei, itu Tuhan!" Petrus yang mendengar kata Yohanes segera memakai bajunya, terjun ke dalam danau dan mendahului menemui Tuhan Yesus. Karena begitu sukacita dia melihat bahwa Tuhan ada di depan mereka. Teman-teman yang lain ikut juga menuju ke daratan, tapi sambil membawa jaring yang penuh dengan ikan. Ternyata ketika mereka sampai di darat, Tuhan Yesus sudah memanggang roti dan ikan di atas arang. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Berikan sebagian ikanmu." Tuhan Yesus memanggangnya, kemudian mengajak murid-muridnya untuk sarapan. Setelah sarapan,
Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini?" Kata Petrus kepada Yesus, "Benar Tuhan, aku mengasihimu." Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus kembali menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Ternyata belum cukup pertanyaan Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus. Kenapa adik-adik? Dia teringat bahwa dia sudah berapa kali menyangkal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib? 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Hatinya sedih sekali. Ia menyesal. Ia merasakan bahwa ia terlalu sombong pada waktu itu. Merasa bahwa dia murid Tuhan Yesus yang paling teguh, yang paling setia. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus disalib, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dengan sedih hati, Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau Tuhan." Maka Tuhan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Semua itu Tuhan Yesus maksudkan supaya Petrus menyatakan kasihnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia. Dan betul adik-adik, Petrus adalah orang yang sejak saat itu sangat-sangat bersemangat untuk mengabarkan Injil, mengabarkan tentang keselamatan dari Tuhan Yesus kepada umat manusia sampai ia di akhir hidupnya tetap taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apa cerita yang bisa kita teladani dari kisah firman Tuhan tadi? Yang pertama, kita belajar tentang ketaatan. Ketaatan yang bagaimana? Ketaatan kepada Tuhan yang diteladankan oleh murid-muridnya tadi sewaktu disuruh menangkap ikan, menebarkan jala, mereka taat. Ketaatan mereka mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, mendatangkan keajaiban. Yang kedua, ketaatan yang mereka tunjukkan, terutama Petrus, ini merupakan wujud kasihnya yang besar kepada Tuhan. Meskipun di waktu lalu ia sempat menyangkal Tuhan, tetapi Petrus menyadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi dia dan mau mengampuni dia. Maka dia ingin mewujudkan kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan taat dan setia sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik semuanya, sebagai murid Tuhan, sebagai orang-orang, anak-anak yang sudah dipilih menjadi murid Tuhan, kita pun harus punya sifat ketaatan itu. Dan kita belajar untuk semakin taat kepada Tuhan, semakin taat pada firman Tuhan. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya firman Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Apa wujud ketaatan kita? Ya, kita tidak melakukan itu. Kita tidak mencuri. Firman Tuhan katakan, jangan membenci saudaramu. Maka wujud ketaatan kita ya, kita tidak membenci saudara kita. Tuhan katakan, jangan bertengkar di antara kamu. Nah, wujud ketaatan kita adalah tidak bertengkar dengan saudara kita, adik kita, kakak kita. Dan taat juga kepada orang tua. Nah, pelajaran dari firman Tuhan ini membuat kita menyadari bahwa mengasihi Tuhan tidak hanya melalui ucapan, tetapi dengan perbuatan kita. Salah satunya taat kepada Tuhan. Nah, mungkin di waktu lalu kita punya kesalahan, kita kurang taat kepada Tuhan, maka mari mulai hari ini adik-adik kita
belajar untuk taat kepada Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita untuk taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu sore hari ini mengajarkan kepada kami untuk belajar taat dan setia kepada Tuhan. Ketaatan sebagai wujud kasih kami kepada Engkau. Meskipun kami masih kecil-kecil, kami masih muda, tetapi kami percaya ketika Engkau panggil kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-Mu, Engkau akan bangun sifat ketaatan di dalam hati kami dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah boleh tertanam di hati kami dan kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ketika selama kami mendengarkan firman-Mu, kami melakukan dosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.